Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, Sat? Persiapannya sudah oke semua, Sat? Silakan. Alhamdulillah tadi sudah kita buka majelisnya, Ustaz. Jadi Ustaz bisa langsung memulai penyampaian materinya, Ustaz. Foto Ustaz kami persilakan. Barakallahu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, malam Sabtu 29 Safar 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Bumiku Mengaji yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam pembicaraan a'malul umrah, yaitu pekerjaan-pekerjaan haji umrah, pekerjaan umrah. Dan masih kita membicarakan pada poin pertama, yaitu penulis mengatakan al-ihram, libas al-ihram indal miqat. Pakailah pakaian ihram saat di miqat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada kesunahan-kesunahan ihram, yaitu mandi, kemudian
berihram bagi laki-laki dengan 2 kain putih, kemudian memakai minyak wangi, kemudian setelah itu berihram setelah sholat. Sekarang kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Wa qul labbaika Allahumma bi'umrah. Warfa' sautaka bitalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Dan seterusnya. Dan ucapkanlah labbaik Allahumma bi'umrah. Dan angkatlah suaramu dengan talbiyah dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ketika seseorang ingin memulai melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka hendaknya dia mengucapkan kata yang menunjukkan dia sudah berniat untuk berhaji atau berumrah, yaitu dengan mengucapkan labbaika Allahumma bi'umrah atau labbaika umratan. Nah, ini kalau sudah mengucapkan ini berarti dia sudah berihram. Berihram artinya sudah memulai melaksanakan ibadah haji atau umrah. Nah, sebelum kita membahas tentang talbiyah, ada perkataan di sini, ilbas libas al-ihram 'inda al-miqat. Yang artinya, pakailah pakaian ihram ketika di miqat. Nah, kita ingin pelajari dulu ini tentang kata miqat. Apa pengertiannya dan apa miqat haji dan juga miqat umrah. Miqat secara bahasa artinya adalah al-waqtul madrub lil fi'li wal mawdi', yaitu waktu yang disebutkan untuk sebuah pekerjaan atau waktu yang disebutkan untuk sebuah tempat. Ini adalah arti miqat secara bahasa. Adapun arti miqat secara istilah syariat yaitu zamanun nusuk wa mawdi'ul ihrami lahu. Miqat artinya adalah waktu manasik dan tempat berihram untuk mengerjakan manasik tersebut. Jadi miqat artinya adalah waktu manasik dan tempat berihram untuk mengerjakan manasik tersebut. Kemudian miqat kalau dilihat dari waktunya, maka waktu miqat untuk berumrah atau miqat yang merupakan waktu untuk berumrah, maka boleh saja dilakukan kapan saja selama setahun. Di hari apapun, di malam apapun. Dan ini adalah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dan ini pendapat sebagian ulama salaf.
Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ash-Shawkani rahimahullah. Ulama salaf yang dimaksud adalah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Baik. Berarti miqat yang artinya adalah waktu. Waktu untuk berihram mengerjakan ibadah umrah ini diperbolehkan di setiap waktu dari waktu-waktu selama setahun. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang artinya mengerjakan ibadah umrah kepada ibadah umrah yang lainnya adalah menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Dan ibadah haji yang mabrur tidak ada pahala untuknya kecuali surga. Sisi pendalilan dari ayat ini bahwa Rasulullah SAW mengkhususkan umrah dan tidak membatasi waktunya. Ini menunjukkan bahwa umrah dianjurkan di setiap waktu. Kemudian juga sisi pendalilan dari hadis ini adalah bahwa asal hukum berumrah tidak terlarang kapan saja. Maka pada saat itu jika telah disyariatkan berumrah dan tidak ada dalil yang melarang untuk mengerjakannya, menunjukkan bahwa disyariatkannya berumrah kapan saja. Tapi kalau seandainya ada yang bertanya, kapan waktu paling afdal untuk berumrah? Maka berumrah di dalam bulan Ramadan adalah waktu yang paling afdal. Dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa-idza kana Ramadan ya'tamiri fihi, fa inna umratan fi Ramadan hajjah." Ya, artinya jika pada bulan Ramadan maka hendaknya engkau wahai perempuan berumrah. Karena sesungguhnya umrah di dalam bulan Ramadan adalah haji. Dalam riwayat lain, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Sesungguhnya berumrah di dalam Ramadan senilai berhaji. Kemudian para ulama menjelaskan kenapa berumrah dalam bulan Ramadan lebih afdal. Karena terkumpul keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Waktunya yaitu bulan Ramadan, tempatnya itu Makkah Al-Mukarramah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kalau ditanya miqat berhaji, yaitu waktu untuk menaikkan ibadah haji, nanti kita bahas pada pertemuan tentang haji. Ya. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Adapun tentang miqat yang berkaitan dengan tempat. Miqat yang berkaitan dengan tempat. Maka
Miqat yang berkaitan dengan tempat telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama Zulhulaifah. Ini adalah miqat yang telah ditentukan tempatnya oleh Rasulullah SAW untuk penduduk kota Madinah. Dan siapa saja yang melewati miqat tersebut selain penduduk kota Madinah. Dan dia, Zulhulaifah, terkenal tempat yang sudah dimaklumi. Dia adalah eh, awal mula jalan dari kota Madinah menuju kota Mekah. Dan antara kota Madinah dengan Zulhulaifah sekitar 13 kilometer saja. Dan antara Zulhulaifah dengan kota Mekah sekitar 408 kilometer. Maka miqat Zulhulaifah ini adalah miqat yang paling jauh dari kota Mekah. Miqat Zulhulaifah adalah miqat yang paling jauh dari kota Mekah. Kemudian juga Zulhulaifah dinamakan dengan Abar Ali. Abar Ali. Maka orang Indonesia biasanya menyebut Bir Ali. Bir artinya adalah dari bir, yaitu sumur Ali. Berkata Al-Khattab, qala Ibnu Jama'ah, biha al-bi'ru allati yusammunaha al-awwamu bi'ra Ali, wa yansibunaha ila Ali radhiyallahu anhu, wa yaz'umuna annahu qatala al-jinna biha, wa nisbatuha ilayhi radhiyallahu anhu ghairu ma'rufah 'inda ahli al-'ilm, wa la yurma biha hajar wa la ghairu kama yaf'aluhu ba'dul jahalah. Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah berkata, di Dzulhulaifah terdapat sumur yang orang-orang awam menamainya dengan sumur Ali. Kenapa dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Karena mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membunuh jin di tempat tersebut. Ya, nah, tetapi menurut para ulama, penisbatan sumur tersebut kepada Ali bin Abi Thalib adalah tidak dikenal dan tidak ada riwayatnya yang diketahui oleh para sahabat Nabi atau para ulama rahimahumullah. Maka tidak boleh kita melempar batu ke sumur tersebut atau yang melempar selainnya sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham tentang ilmu agama. Kemudian miqat yang kedua adalah Al-Juhfa. Miqatnya penduduk Syam atau yang datang dari arahnya seperti Mesir, Maroko, ya. Dan jarak antara kota Mekah dengan penduduknya dengan Al-Juhfah adalah 186 kilometer. Dinamakan Juhfah karena aliran angin, aliran air terkumpul di daerah tersebut. Terkumpul di daerah tersebut. Dan daerah itulah yang Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar agar penyakit demam yang ada di kota Madinah dipindahkan ke daerah Juhfah. Dan pada waktu itu Juhfah adalah perkampungan kaum Yahudi. Ya, dan tidak ada seorang pun yang beragama Islam pada waktu itu. Kemudian yang kedua adalah Qarnul Manazil atau yang disebut dengan As-Sailul Kabir atau yang disebut dengan As-Sailul Kabir.
Dan ini adalah miqatnya penduduk kota Najd. Kota Najd seperti sekarang Riyadh, kemudian Dammam, Jubail, Bahrain. Itu yang disebut dengan kota Najd. Dan Qarnul Manazil adalah gunung. Gunung yang terletak antara ia dengan kota Mekah sekitar 78 kilometer. Dan Qarnul Manazil atau As-Sailul Kabir adalah miqat yang paling dekat dengan kota Mekah dibandingkan miqat-miqat yang lain. Miqat yang keempat adalah Yalamlam, miqatnya penduduk kota Yaman. Dan dia sekitar di arah selatannya kota Mekah dan terletak sekitar 120 kilometer dari kota Mekah. Miqat yang kelima adalah Dzatu Irq, miqatnya penduduk Irak, ya. Dan Dzatu Irq adalah desa yang terletak antara kota Mekah sekitar 100 kilometer saja. Dalil tentang miqat ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, waqata Rasulullah SAW di ahli Madinah, Dzal Hulaifah, wa li ahli Syam al-Juhfah, wa li ahli Najd al-Qarn al-Manazil, wa li ahli Yaman Yalamlam, fahunna lahunna, wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, liman kana yuridu al-hajj wal umrah. Faman kana dunahunna famahalluhu min ahlihi. Wa kadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi untuk penduduk kota Madinah Dzulhulaifah dan untuk penduduk negeri Syam Al-Juhfah dan untuk penduduk Najd Qarnul Manazil dan untuk penduduk Yaman Yalamlam. Maka miqat tersebut adalah bagi penduduknya dan bagi siapa yang melewati atasnya dari selain penduduknya yang menginginkan mengerjakan ibadah haji atau umrah. Barang siapa yang sebelum dari miqat-miqat tersebut, maka rumahnya adalah miqatnya. Demikian pula penduduk kota Mekah. Mereka berihram dari rumahnya masing-masing. Nah, ini adalah miqat. Karena tadi membicarakan tentang miqat. Syekh menyebutkan tentang miqat. Kemudian berkaitan dengan miqat juga, wajib berihram dari miqat bagi siapa yang melewatinya karena ingin mengerjakan ibadah haji atau umrah. Wajib berihram dari miqat. Dan dalilnya yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian barang siapa yang berjalan di dalamnya tidak ada miqat yang telah ditentukan, baik itu melalui daratan, melalui lautan, maka dia berusaha apabila sejajar dengan miqat, maka dia berihram di sana. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang empat. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan fanzur hadwaha min tariqikum fahadda lahum dzata irqin. Maka perhatikanlah yang sejajar dari jalan kalian dengan miqat tersebut.
Nah, ini perkataan dari Abdullah bin Umar riwayat Bukhari. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah, apakah Jeddah adalah miqat? Maka Jeddah bukanlah miqat dan tidak diperbolehkan bagi seorang pun melewati miqatnya dan berihram dari Jeddah, yaitu dari kota Jeddah, kecuali dia tidak mendapati tempat yang sejajar dengan miqat sebelumnya. Maka pada waktu itu dia berihram darinya. Seperti misalkan ada orang yang datang dari laut, dari jalan laut, yaitu dari Sudan. Maka pada saat itu dia tidak berihram di pada mikot karena memang mikotnya tidak dia lewati, tapi dia berihram di Jeddah, ya. Dan inilah pilihan dari pendapat dari Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin. Nah, kemudian barang siapa yang melewati miqat tanpa berihram dan dia tidak kembali ke miqat untuk berihram, maka orang seperti ini wajib kembali ke miqat dan berihram darinya. Kalau dia tidak kembali, maka dia berdosa dan wajib baginya untuk menyembelih hewan dam. Yaitu ini adalah pendapat dari mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Berarti dia wajib kembali sebenarnya ke miqat. Dan ini dalilnya adalah karena dia sudah masuk ke dalam manasik haji atau manasik umrah. Sedangkan manasik haji atau manasik umrah, dia wajib berihram dari miqat. Dan ini adalah sebuah kewajiban. Apabila dia meninggalkan, maka dia wajib kembali. Kalau dia tidak kembali, kemudian dia berihram setelah melewati miqat, maka dia berdosa dan wajib menyembelih hewan. Dibagikan kepada fakir miskin di kota Mekah. Baik. Barang siapa yang melewati miqat tanpa berihram, kemudian dia kembali ke miqat, lalu berihram darinya, maka pada saat itu tidak ada dam atasnya, yaitu tidak bayar denda dengan menyembelih hewan atasnya. Baik. Ada lagi permasalahan, siapa yang berihram setelah lewat miqat, kemudian ia kembali lagi ke miqat, maka pada saat itu tidak gugur kewajibannya membayar dam. Tidak gugur kewajibannya membayar dam. Hal ini berdasarkan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Man taraka syai'an min nusukihi falyuhriq daman." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari kewajibannya, maka hendaklah dia menyembelih hewan. Nah, kemudian jika seseorang melewati miqat, tetapi dia tidak ingin menunaikan ibadah haji atau umrah, lalu kemudian baru setelah melewati miqat, baru dia ingin menunaikan ibadah haji atau umrah, maka pada saat itu dia berihram di tempatnya. Dia berihram di tempatnya. Sebentar ya. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika melewati miqat, awalnya dia tidak ingin berhaji atau berumrah, kemudian setelah di dalam miqat, melewati miqat, baru dia ingin berhaji dan umrah.
maka dia berihram di tempatnya dan tidak ada dam atasnya. Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana duna dzalik famin haitsu ansha, hatta ahlu Makkah min Makkah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berada sebelum miqat, maka hendaklah dia berihram di tempat dia. Sampai penduduk kota Mekah berihram dari Mekah. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melewati miqat dan dia tidak menginginkan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, dan dia tidak menginginkan masuk ke dalam tanah suci, maka tidak wajib baginya berihram. Tidak wajib baginya berihram. Kemudian, siapa yang melewati miqat dengan maksud masuk ke kota Mekah tidak melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka pada saat itu dia tidak wajib untuk berihram. Dia tidak wajib untuk berihram. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, hukum mendahului berihram sebelum sampai kepada miqat. Boleh mendahului berihram sebelum sampai kepada miqat. Akan tetapi ini dimakruhkan. Karena Nabi Muhammad SAW berhaji atau berumrah dan beliau meninggalkan berihram dari rumahnya atau dari masjidnya. Padahal itu lebih utama. Dan Nabi Muhammad SAW berihram dari tempat berihramnya, yaitu di tempat miqat. Dan tidaklah beliau melakukan itu kecuali itulah yang paling afdal. Nah, kemudian tidak diperbolehkan bagi seorang wanita yang ingin menunaikan ibadah haji atau umrah untuk melewati miqat tanpa berihram. Meskipun dia dalam keadaan haid, maka hendaklah dia berihram. Ya. Dan ihramnya adalah sah. Ya, jadi wanita haid dan nifas tidak menahan mereka untuk berihram dari miqat. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Asma binti Umais Muhammad bin Abi Bakar, beliau melahirkan. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang aku harus perbuat? Beliau melahirkan saat di miqat. Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Ightasili wastaghfiri bi thawbin wa ahrim." Mandilah, kemudian pakailah pembalut dan berihramlah. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan para wanita nifas untuk mandi dan berihram. Dan tidak ada perbedaan antara wanita haid dengan yang lainnya. Karena nifas bahkan lebih lama daripada haid. Nah, dalilnya adalah ijma' dinukil oleh para ulama. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Fihi sihhatu ihramin nufasa wa huwa mujma'un alaih. Di dalam hadis tadi terdapat sahnya ihram wanita yang sedang dalam keadaan nifas baru melahirkan, dan ini adalah disepakati para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, itu berkaitan dengan perkara-perkara miqat, ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas yang berkaitan dengan talbiyah karena tadi disebutkan tentang talbiyah. Apa itu talbiyah? Secara bahasa, talbiyah adalah ijabatul munada.
yaitu pemenuhan panggilan. Itu namanya talbiyah. Adapun talbiyah secara istilah syariat adalah ucapan seorang yang sedang berihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Halo, cek. Terdengar jelas ya? Naam, jelas Ustaz. Hukum talbiyah. Talbiyah hukumnya adalah sunnah menurut mazhab Syafi'i Hambali. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dalilnya adalah bahwa uh, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu mulabbidan yaqul labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan talbiyah dengan ucapan yang saya sebutkan tadi. La yazidu ala haula'il kalimat. Beliau tidak menambahkan dari ucapan-ucapan itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan talbiyah setelah beliau mengucapkan ihram. Ya, jadi setelah mengucapkan labbaika umratan atau labbaik Allahumma bi umrah. Haruslah itu beliau mengucapkannya. Kemudian disunnahkan bagi laki-laki untuk mengangkat suara dengan talbiyah. Dan ini disepakati oleh mazhab fikih yang 4. Ini disepakati oleh mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan dihikayatkan ijma' atasnya. Mengangkat suara bagi laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Sa'id bin Khallad Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril sallallahu alaihi wasallam fa amarani an amura ashabi wa man ma'i an yarfa'u aswatahum bil ihlal atau qala bit talbiyah yuridu ahadahuma." Jibril alaihissalam telah mendatangiku dan memerintahkanku untuk aku memerintahkan para sahabatku dan siapa saja yang bersamaku agar mereka mengangkat suara mereka saat berihram atau saat bertalbiyah, menginginkan salah satu dari keduanya. Kalau saat berihram berarti mengucapkan dengan keras labbaika umratan atau labbaik Allahumma bi umrah dengan keras. Kalau bertalbiyah berarti mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Nah, kemudian selanjutnya seorang perempuan tidak mengangkat suaranya saat bertalbiyah, akan tetapi bertalbiyah dengan suara yang cukup didengar oleh dirinya sendiri. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4. Perempuan tidak mengangkat suaranya. Bahkan dinukilkan ijma' atas hal itu. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Tamhid. Wa ajma'a al-ulama ala anna sunnata fil mar'ah alla tarfa'a sawtah. Para ulama bersepakat bahwa sunnahnya bagi seorang wanita tidak mengangkat suaranya. Wa inna ma'alaiha an tusmi'a nafsaha fa kharajat min jumlati dhahir al-hadith wa khassat bidah. Tapi seorang wanita hendaknya dia memperdengarkan kepada dirinya. Maka ini tidak terlihat di dalam hadis yang sudah dibacakan tadi.
Salah satu sebabnya adalah karena dikhawatirkan seorang perempuan saat mengangkat suara, maka ini menjadi fitnah, yaitu godaan bagi laki-laki. Sebagaimana pendapat dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, wal mar'ah laisa laha rafa'. Perempuan tidak mengangkat suaranya. Li'annahu yukhafu al-fitnah bi sautiha. Karena dikhawatirkan terjadi godaan dengan suara perempuan tersebut. Kemudian dianjurkan memulai talbiyah saat sesudah berihram. Dianjurkan memulai talbiyah saat sesudah berihram. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sebagaimana cerita dari Anas bin Malik. Beliau bercerita, Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di kota Madinah 4 rakaat. Wa bi Dzul Hulaifah raka'atain. Dan beliau salat di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Tsumma bata hatta asbaha bi Dzul Hulaifah. Falamma rakiba rahilatahu wastawat bihi ahalla. Kemudian beliau bermalam di Dzul Hulaifah. Setelah masuk waktu pagi, maka beliau naik kendaraannya. Kemudian setelah tetap di atas kendaraannya, maka beliau mengucapkan talbiyah. Kemudian talbiyah berhenti di dalam haji ketika memulai pelemparan Jamratul Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini kalau berbicara haji, ya. Dan ini tidak ada perbedaan antara haji ifrad atau haji qiran atau haji tamattu. Talbiyah berhenti saat seseorang mau melempar jumrah al-aqabah pada hari Nahar. Kemudian talbiyah berhenti bagi umrah itu saat mau memulai tawaf. Ini perhatikan ini. Jadi biasanya kalau sudah masuk hotel ini nggak ada talbiyah lagi. Padahal belum tawaf, ya. Maka talbiyah berhenti bagi yang berumrah saat mau memulai tawaf. Dan ini adalah mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ya. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Dalilnya berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, yulabbil mu'tamiru hatta yaftatih at-tawaf. Orang yang berumrah bertalbiyah sampai dia mau memulai tawaf, baru berhenti talbiyah. Nah, ini yang berkaitan dengan talbiyah. Nah, ya cukup dulu tawaf, insya Allah pertemuan yang akan datang. Nah, silakan. Nah, silakan. Nah, jazakallah khair Ustadz atas penyampaian materinya. Selanjutnya kami persilahkan jamaah. Tafadhol, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz terkait materi hari ini, yaitu kita membahas terkait mikot tadi dan juga penjelasan Ustadz terkait talbiyah. Mungkin sambil menunggu Ustadz ini, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, belum ada yang masuk, izin untuk sedikit memperjelas Ustadz untuk anak terutama. Jadi kalau tadi Ustadz katakan wanita haid gitu, Ustadz tetap melakukan amalan-amalan di mikot, artinya seumpama ini ada hotel gitu ya di Mekah, setelah itu berarti tetap menunggu di hotel tanpa melakukan tawaf dan seterusnya, dan tetap berihram sampai waktunya bisa berumroh gitu ya Ustadz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Apabila wanita yang sedang haid tadi atau nifas tadi berihram, maka diperbolehkan ya. Cuma ketika sampai di kota Mekah, tentunya dia tidak bisa melaksanakan ibadah tawaf. Lalu bagaimana? Apa yang dia lakukan? Maka berarti dia masih dalam keadaan berihram sampai dia suci, lalu dia bertawaf, sa'i, dan tahallul. Wallahu a'lam. Nah, Naam, jazakallahu khairan Ustaz. barakallah. Tafadhol jamaah, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sama Ustaz. Ini Silakan, sudah ada Pak Dani raise Hidayat. di Dani ya. Tafadhol Dani. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifaluk Ustaz? Alhamdulillah baik. Ustaz, izin bertanya mengenai seputar umroh Ustaz. Ya. Untuk penghapusan dosa antara umroh dan umroh, Jumat ke Jumat, itu kan dosa besar apa dosa kecil Ustaz? Kalau misalkan emang dosa besar hanya dosa kecil saja, berarti untuk dosa besar itu ketika kita bertobat dan kita berumroh itu juga terhapus atau seperti apa Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Semua amalan yang berpahala menghapuskan dosa, maka dosa yang dimaksud di sini adalah dosa kecil. Ya, dosa yang dimaksud di sini adalah dosa kecil. Adapun dosa besar, maka dia memerlukan taubat. Nah, apabila di dalam berumrahnya dia kemudian bertobat kepada Allah, berarti diampuni dosa-dosa besar. Wallahu a'lam. Kalau untuk ini Ustaz, kan umroh atau berhaji itu kan panggilan Allah Ustaz. Karena kan realitas sekarang itu kan bukan hanya orang-orang yang ibaratnya ada orang-orang fasik yang ibaratnya malah membuat kesyirikan di sana gitu Ustaz. Itu berarti keundangan Allah juga atau gimana Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ada hadis yang berbunyi al-hajj wal mu'tamiru wafdullah. Orang yang menunaikan ibadah haji dan orang yang berumrah adalah wafdullah, yaitu tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Nadahum fa'ajabu, sa'alahum fa'atu. Allah memanggil mereka, kemudian mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berdoa kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doa mereka. Asal hukumnya seperti itu. Tetapi jika ada yang kemudian dia sampai ke Mekah dalam rangka berhaji atau berumrah, kemudian dia melakukan ibadah dan melakukan kesyirikan, maka pada saat itu terhapus amalnya. Ya, maka terhapus amalnya. Nah, wallahu a'lam. Syukran jazakallahu Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Terima kasih atas jawabannya. Persilakan kembali kepada ikhwah dan akhwat yang sekiranya masih ada pertanyaan untuk Ustaz. Kami persilakan. Diana juga belum ada yang masuk ke chat. Ada satu pertanyaan Ustaz yang baru masuk ini, Ana coba bacakan untuk Ustaz. Nanya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jika umroh tanpa grup travel dan transit di Doha atau Turki, sudah bisa mikot ya Ustaz kalau dari Indonesia atau dari Eropa diberangkat atau dari Eropa keberangkatannya?
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nah, ini saya tidak tahu ya, kalau seandainya dari Eropa, kemudian dia singgah di Doha, Qatar, apakah dia sudah sampai mikot atau belum, maka dilihat ini, apakah dia melewati mikot yang 5 tadi atau tidak. Kalau dia belum melewati mikot yang 5 tadi, berarti dia berihram. Dan untuk Qatar, kemudian Bahrain, dan sekitar itu, maka dia berihram di As-Sairul Kabir yang sudah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiikum wa jazakallahu khair atas jawabannya. Ada pertanyaan, Ustaz? Nah, silakan. Ustaz, apakah Masjid Aisyah atau Tan'im itu termasuk daripada mikot? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala sahbihi wa man wala amma ba'd. Begini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi penduduk kota Mekah, apabila dia ingin berihram umroh, maka dia wajib pergi ke tanah halal. Tanah halalnya salah satunya adalah Tan'im. Tanah halal di sini maksudnya bukan tanah suci, ya. Maka dia berihram di sana. Lalu setelah itu dia mengerjakan tawaf sa'i tahallul. Ini bagi penduduk kota Mekah. Kemudian jika dia berhaji, maka dia berhaji dari rumahnya. Bagi penduduk kota Mekah, tidak perlu dia ke Tan'im. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, lalu Tan'im ini kenapa kemudian dijadikan oleh sebagian orang untuk berihram, untuk mengerjakan ibadah umroh yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka di sana ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Ya Rasulullah, i'tamartum wa lam a'tamir." Wahai Rasulullah, kalian sudah berumrah dan aku belum berumrah. Maksudnya beliau ketika Nabi Muhammad SAW berhaji itu, Aisyah dalam keadaan haid. Akhirnya beliau bisa berihram saja, tetapi belum mengerjakan ibadah umrah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, kalian sudah berumrah, sedangkan aku belum berumrah, karena aku dalam keadaan haid." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdurrahman, idhhab bi ukhtik fa'amirha minat tan'im." Wahai Abdurrahman, pergilah engkau dengan saudarimu Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakar ini ya. Kemudian berumrahlah dari Tan'im. Nah, itu dia. Itu cerita ya, kenapa akhirnya orang berumrah dari Tan'im. Nah, tetapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya dilakukan adalah bukan Tan'imnya tetapi tanah halalnya. Bagi penduduk kota Mekah yang ingin berihram umrah, maka hendaklah dia ke tanah halal. Nah, tanah halal ini macam-macam, bisa Arafah dan seterusnya. Ya, tidak mesti harus Tan'im. Tan'im itu disebutkan oleh Rasulullah SAW karena memang dia adalah tanah halal, yang mana penduduk kota Mekah akhirnya kalau ingin berumrah maka dia pergi ke Tan'im atau ke tanah halal lainnya. Nah, tetapi bagi jamaah umrah, apakah disyariatkan untuk dia berumrah berulang kali, ya, dalam satu kali perjalanan? Apakah disyariatkan seperti itu atau tidak?
Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jika dilakukan mengulangi umroh dalam satu kali perjalanan, maka ini tidak ada sunnahnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu tidak ada sunnahnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nah, silakan. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin dari jamaah masih ada yang bikin pertanyaan. Jadi Silakan. sebelum saya lanjutkan ya, tadi kita katakan bahwa melakukan ibadah umrah berulang kali dalam satu kali safar ya, akhirnya menyebabkan dia mengambil miqat di mana berihramnya di tanah halal itu, maka kalau ada yang mengerjakan ya berarti tidak mengapa, akan tetapi meninggalkannya lebih utama. Ya, meninggalkannya lebih lebih utama. Nah, wallahu a'lam. Nah, silakan. Baik, Ustaz. Di sini sudah ada yang mengatakan, ada Ibu Yuniarti. Silakan Ibu Yuniarti bisa masuk tanya pada Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kan saya itu sudah 4 kali umroh ya, Pak Ustadz. Nah, mengambil mikotnya kan itu di Bir Ali. Nah, kita sebetulnya kalau saya baru tahu juga sih, eh, kalau kita kan berhenti di Bir Ali ya, terus kita sholat untuk umroh itu kan sebetulnya kata tidak ada hadisnya, jadi kita hanya apa untuk mengambil mikot tuh apa untuk lewat saja, apa kita harus sholat di dalam masjid itu pas saja. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Adapun salat di Dzul Hulaifah, yaitu Bir Ali orang menyebutnya, maka ini ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal tersebut, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh Jibril, "Salli fi hadzal wadil mubarak wa qul umratan fi hajjah." Salatlah di dalam lembah yang penuh dengan berkah ini dan ucapkanlah, aku mengerjakan ibadah umrah di dalam haji, yaitu qiran. Nah, ini menunjukkan bahwa dianjurkan bagi siapa yang ingin berhaji atau berumrah untuk sholat 2 rakaat di miqat. Ya, karena tempatnya yang penuh dengan berkah, bukan karena ihramnya. Ya, bukan karena ihram. Jadi sholat 2 rakaat sebelum berihram itu belum ada pensyariatannya. Tetapi yang ada adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berihram beliau mengerjakan 2 rakaat karena beliau ingin mengerjakan sholat zuhur atau asar. Intinya berihram setelah sholat. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khair atas jawabannya. Semoga bisa menjawab dari banyak. Dan sekiranya masih ada yang ingin bertanya, kami silakan. Baik, sepertinya sudah habis, Seth. Nggak ada yang tanya lagi, Seth. Dan kita cukupkan sampai sini, Seth. Karena izin. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kita sudah menyimak
ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustaz kepada kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita tentunya, dan juga bisa menjadi tambahan kebaikan juga untuk Ustaz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazakallahu atas penjelasan kebaikan kepada kita semuanya, dan kami dari segenap tim Maji mohon maaf jika ada kesalahan ataupun sikap dari kami, dan semoga dimudahkan kembali berjumpa pada kajian yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin billahi rabbil alamin subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu Baik. fiik. Jazakumullah khairan semuanya ikhwah dan akhwat. Terima kasih atas partisipasinya. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.